Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan eksponen. Oke, di sini ada beberapa bentuk persamaan eksponen dan ada beberapa contoh serta latihan di akhir materi. Oke, kita simak ya. Yang pertama adalah persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Apabila kalian menemukan persamaan bentuk ini ya dengan A itu lebih dari 0 atau positif dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, maka nanti penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Kenapa kok bisa fx sama dengan 0? Karena di sini A pangkat fx itu sama dengan 1. Nah, 1 di sini kita harus jadikan bentuk pangkat yang bilangan pokoknya itu A. Nah, A pangkat berapa yang hasilnya 1, berapapun bilangan atau angka yang dipangkatkan 0 itu kan pasti hasilnya adalah 1. Nah, jadi di sini fx sama dengan 0. Nah, contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Kita langsung saja ubah 1 di ruas kiri menjadi bentuk perpangkatan. 4 pangkat berapa yang hasilnya 1, berarti kan 4 pangkat 0, atau langsung saja kita tulis ya 3x plus 6 sama dengan 0. Seperti biasa, pindah ruas. Ini 6 pindah ruas ke ruas kanan jadi min 6. X nya adalah min 6 per 3 sama dengan min 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, jangan lupa kurung kurawal ya, karena himpunan adalah negatif 2. Kita lanjut ke persamaan bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini ya, dengan A atau basisnya itu positif dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini langsung saja ya, karena sudah sama-sama A, jadi ini fx sama dengan p. Ini fx sama dengan p. Oke, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 8. Di sini kita harus jadikan 8 ke dalam bentuk pangkat yang bilangan pokoknya itu 2. Karena di ruas kiri ini kan 2. Jadi 8 kita ubah ke dalam bentuk pangkat. 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 8 itu 2 pangkat berapa? 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, setelah ini udah sama-sama 2 bilangan pokoknya, kita sama dengankan pangkatnya. 2x plus 4 sama dengan 3. Terus kita pindah ruas. Berarti 3 dikurangi ini ya. 3 min 4. 4-nya pindah ruas ke ruas kanan. Berarti 2x sama dengan min 1. X-nya adalah min 1 per 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min setengah. Persamaan bentuk ketiga, kalau bedanya itu sama yang bentuk kedua tadi di pangkatnya. Kalau yang bentuk ketiga pangkatnya itu berupa fungsi gitu ya, ada variabel. Kalau yang bentuk kedua tadi yang ruas kanan dia berupa angka, tidak ada variabelnya. Maka kita sama dengankan pangkatnya dengan catatan bilangan pokoknya itu sudah sama gitu ya, kita samakan dulu. Ya, kita langsung ke contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, di sini kita lihat apakah bilangan pokoknya sudah sama. Di sini kan belum ya. Yang 1 6, yang 1 3 6. Maka dari itu yang ruas kanan ini kita 36-nya kita ubah ke dalam bentuk pangkat yang basisnya itu 6. 36 itu berapa? 6 pangkat berapa? Nih, 6 pangkat 2 x min 4 sama dengan 36 itu kan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Nah, terus kita pangkatkan lagi. Nah, seperti apa namanya? Ya, ini ya, jadi 6 pangkat 2x min 4 sama dengan, kita pakai sifat
eksponen ya, jangan lupa ini berarti pangkatnya dikali. Nah, 2 kali 2x jadi 4x. 2 kali 3 jadi plus 6. Nah, kalau udah sama-sama 6 di sini kita sama dengankan pangkatnya. Jadi ini ya, kita lanjut. 2x min 4 sama dengan 4x plus 6. Kita pindah ruas seperti biasa, berarti 2x min 4x yang sejenis ya, kita alihkan. Terus min 4 pindah ruas jadi plus 4. 2x min 4x min 2x. Min 2x sama dengan 10. X-nya adalah 10 per min 2. Berarti hasilnya adalah min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 atau min 5. Ini persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, bedanya sama yang tadi itu, kalau yang tadi itu yang sama adalah bilangan pokoknya ya, kalau ini yang sama adalah pangkatnya. Pangkatnya sama-sama fx atau ada variabelnya, tapi bilangan pokoknya ini beda, jadi angka beda. Oke, kalau kalian menemukan yang seperti ini, nanti penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Kita lihat di sini bilangan pokoknya atau basisnya beda ya, yang 13, yang 15, tetapi pangkatnya sama. Berarti kita menggunakan ini langsung fx sama dengan 0. Berarti kita langsung tulis saja 2x plus 10 sama dengan 0. Ya, kita tinggal pindah ruas, 10 jadi negatif 10. Tx-nya adalah min 10 per 2 sama dengan min 5. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5. Kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya. Di sini ada nih. Jadi bentuk ini adalah persamaan eksponen dapat dibawa ke persamaan kuadrat. Jadi nanti kita bisa memisalkan kayak gitu. Kita langsung ke contoh saja ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari. Nah, di sini kita lihat ya. Yang ada pangkatnya itu kan ini ya, 2 pangkat x. Nah, tapi yang satu ini 2 pangkat 2x. Nah, 2 pangkat 2x di sini kita bisa rubah biar ada unsur 2 pangkat x-nya. Jadi nanti kita bisa memisalkan gitu ya. Ya, berdasarkan sifat eksponen juga. Ini berarti 2 pangkat x. Nah, jadi 2 pangkat 2x ini kita jabarkan lagi ke dalam 2 pangkat x kuadrat. Nah, ini ya, 2 pangkat x kuadrat min 12 kali 2 pangkat x plus 32 sama dengan 0. Nah, jadi biar di sini kita memunculkan 2 pangkat x-nya ya, biar kita bisa memisalkan. Nah, kalau udah seperti ini kita misalkan. Misal 2 pangkat x, misalkan kita y gitu ya. Berarti persamaan ini itu berubah jadi y kuadrat, 2 pangkat x-nya kita rubah jadi y ya, kita ganti dulu. Min 12y plus 32 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini persamaan kuadrat ya, kita faktorkan ya. Kita sediakan 2 kurung. Nah, depan kali depan berapa kali berapa biar hasilnya y kuadrat, berarti y kali y. Terus ini yang belakang sama belakang ini kalian cari bilangan berapa kali berapa yang kalau dikalikan itu hasilnya plus 32, kalau dijumlah itu hasilnya min 12. Nah, di sini itu kan ada plus 32 itu kan bisa 8 kali 4 ya kan, 8 kali 4, tapi kalau 8 kali 4 kita kalikan kan jadi 32, tapi kalau dijumlah bukan jadi min 12 ya, tapi malah jadi plus. Nah,
Berarti ada lagi selain 8 plus 8 kali plus 4 itu ada min 8 dikali min 4. Nah, ini kalau dikali min 8 kali min 4, kalau dikali plus, kalau dijumlah hasilnya min 12. Nah, jadi kita pakai yang min 8 min 4. Nah, berarti Y min 8 sama dengan 0 atau Y min 4 sama dengan 0. Nah, di sini jadi ini kita nemu 2Y. Yang pertama berarti Y sama dengan 8 ya, atau Y sama dengan 4. Tadi Y-nya kita misalkan 2 pangkat X, jadi Y-nya kita ubah jadi 2 pangkat X. Ini 8-nya seperti biasa, 8 kita jadikan bentuk pangkat biar X-nya ketemu. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, dari sini sama-sama 2 udah ya basisnya, berarti X-nya adalah, nah ini X-nya adalah 3. Terus lanjut untuk yang kedua, Y-nya itu adalah 2 pangkat X sama dengan 4. Ini juga sama, 4-nya kita jadikan bentuk pangkat, 2 pangkat 2. Berarti X-nya adalah 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2,3 ya. Oke, kita lanjut ke latihannya. Di sini ada beberapa soal latihan ya. Ini berdasarkan tadi ya, persamaan bentuk keberapa kita akan gunakan. Yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan ini. Nah, kita tahu ini ya, tadi kalau yang ruas kanannya 1 itu berarti kita jadikan langsung saja, berarti pangkatnya itu kita sama dengan kan 0 gitu ya. Berarti ini X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, seperti tadi ini kita langsung faktorkan. Depan kali depan berarti apa kali apa biar jadi X kuadrat, berarti X kali X. Nah, terus ini ya, 6 itu berapa kali berapa, yang biar dijumlahkan itu hasilnya 5. Berarti plus ya, plus 3 kali plus 2. 3 kali 2 kan plus 6. 3 ditambah 2 juga 5. Nah, ini kita udah menemukan X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti ini X-nya itu sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan min 2. Ya, jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. Ya, yang pertama, 2 pangkat 2X plus 4 sama dengan 8. Nah, ini kita jadikan ruas kanan. Ruas kanan itu bentuk pangkat yang bilangan pokoknya itu 2. Biar bisa kita sama dengan kan. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3. Nah, kalau udah sama-sama 2, kita bisa sama dengan kan pangkatnya. Berarti ini 2x plus 4 sama dengan 2x plus 4 sama dengan 3. Seperti biasa kita pindah ruas. 3 min 4. 2x sama dengan min 1. X-nya adalah min setengah. Oke, jadi penyelesaiannya yang A itu adalah X sama dengan min setengah. Lanjut yang B. Nah, ini yang B. Ini seperti biasa ya. Kita jadikan bentuk pangkat dulu. Ini kita jadikan bentuk pangkat, terus yang 9 juga sama. Kita jadikan bentuk pangkat lagi yang basisnya itu 3 biar sama. Berarti menurut sifat eksponen ya, 3 kalau akar dijadikan pangkat itu berarti pangkat pecahan X min 7 per 3 jadinya.
sama dengan 1 per, nah 9 itu kan sama aja 3 pangkat 2. Oke, tapi ini masih nggak sama ya, yang satu 3, yang satu 1/3. Nah, berarti yang ini, yang ruas kanan ini kita jadikan, ini 3 pangkat 2 kita balik jadi di atas. Kalau balik jadi di atas berarti pangkatnya jadi negatif. Ini jadi 3 pangkat X min 7 per 3 sama dengan 3 pangkat min 2. Ya, menurut sifat eksponen ya, harus dipelajari, harus diingat lagi. Kalau udah sama-sama 3, nah berarti pangkatnya bisa kita sama dengankan. X min 7 per 3 sama dengan min 2. Seperti biasa ya, kita pindah ruas 3-nya jadi perkalian. Berarti X min 7 sama dengan min 2 kali 3, berarti min 6. X-nya sama dengan min 6 plus 7. X sama dengan 1. Oke, jadi penyelesaian persamaan yang B itu adalah X sama dengan 1. Kita lanjut yang C. Ini juga sama ya, cuma bedanya sama yang B itu ini kuadrat. Bisa nanti kita faktorkan lagi. 27-nya kita jadikan bentuk pangkat dulu kayak tadi berarti. Ini 3 pangkat X kuadrat min X min 9 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Nah, ini kita jadikan pangkat negatif berarti ya, kita pindah ke atas jadi pangkat negatif 3 pangkat min 3. Nah, berarti X kuadrat min X min 9 sama dengan min 3. Min 3-nya kita pindah ruas ke ruas kiri, jadi plus min X min 9 plus 3 ya, berarti min 6 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini kita seperti biasa difaktorkan, berarti X nah ini ya, faktor dari negatif 6 yang kalau dijumlah itu hasilnya min 1. Jadi min 6 itu ada banyak ya, bisa min 6 kali 1, tapi kalau dijumlah kan ini hasilnya min 5 ya, jadi bukan. Berarti yang lain, misal min 3 kali 2. Nah, min 3 kali 2 kan hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya min 1, berarti kita pakai yang ini, min 3 sama 2. Ini min 3 plus 2. Oke, jadi ini kita udah ketemu ya, X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 2. Oke, ini sudah ketemu ya. Lanjut. Soal selanjutnya, tentukan penyelesaian persamaan. Oke, ini yang pertama. Sama ya, intinya sama. Kita lihat dulu di ruas kiri dan ruas kanan, apakah bilangan pokoknya udah sama? Nah, ternyata bilangan pokoknya belum sama. Kita harus jadikan 4 ini ke dalam bilangan pokok 2. 2 pangkat X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, gini ya. Min X min 1. Terus X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan, kita buka kurungnya berarti pangkatnya dikali, berarti min 2X, 2 kali min 1 jadi min 2. Karena udah sama ya, kita bisa sama dengankan Tx kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan min 2X min 2. Kita pindah ruas semua, yang ruas kanan berarti X kuadrat plus 3X plus 4 plus 2X ya, karena min 2X pindah ruas jadi plus,
min 2 pindah 2 jadi plus juga, plus 2 sama dengan 0. Nah, kita operasikan yang sejenis ya. 3x berarti bisa dengan 2x. 3x ditambah 2x berarti 5x plus 5x. 4 plus 2 berarti plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan lagi sama seperti tadi. Berarti depannya x, ini x. Nah, belakangnya kita cari faktor 6 yang kalau dijumlah itu 5. Berarti kan 3 kali 2 ya. Kalau dijumlahkan jadi 5 plus semua. Plus 3 plus 2. Oke, jadi x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2. Oke, jadi penyelesaiannya adalah x min 3, x atau x sama dengan min 2. Yang B. Nah, kita lihat dulu ya, bilangan pokoknya sama nggak? Oh, beda. Bilangan pokoknya beda. Tapi kita lihat, pangkatnya apakah sama? Ternyata pangkatnya itu sama, berarti kita pakai yang nih ya, pangkatnya itu langsung 0. Nah, berarti ini langsung saja pangkatnya kita sama dengan kan 0, x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Berarti langsung kita faktorkan. Depan berarti x kali x. Berapa faktor dari 4 yang kalau dijumlah itu jadi min 5, berarti kan 4 itu bisa 2 kali 2 ya, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 4 ya, berarti bukan. Terus ada apa lagi? 1 kali 4, 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Nah, kan kita butuh min 5, berarti ini bukan. Terus ada lagi, oh ya, selain positif kan bisa negatif ya, negatif kali negatif kan jadi positif, berarti min 1 kali min 4. Itu kan kalau dijumlah min 5 ya, kalau dikali kan hasilnya 4. Nah, kita bisa pakai ini, berarti min 1 min 4. Oke, berarti ini min 1 min 4. Berarti x min 1 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 4. Lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan. Nah, ini adalah persamaan yang bisa kita bawa ke bentuk persamaan kuadrat ya. Sini kita lihat dulu. Nah, ada 3 pangkat x, berarti 3 pangkat 2x nya kita rubah biar ada unsur 3 pangkat x, berarti kita rubah ke dalam, nah ini ya, 3 pangkat x dipangkatkan 2. Nah, kalau kurungnya dibuka kan jadi 3 pangkat dikali ya, jadi 3 pangkat 2x. Terus min 4 kali 3 pangkat x plus 3 sama dengan 0. Kita misalkan seperti biasa. Misal 3 pangkat x-nya itu sama dengan y. Boleh A, boleh B gitu ya. Asalkan jangan x, karena x-nya udah dipakai variabel ini. Berarti jadi y kuadrat min 4y plus 3 sama dengan 0. Seperti biasa kita faktorkan y kali y. Nah, faktor dari 3 yang kalau dijumlahkan itu hasilnya min 4. Ya, berarti ya min 3 ya. Min 3 sama min 1. Min 3 kali min 1 kan plus 3. Min 3 ditambah min 1 hasilnya min 4 ya, cocok. Berarti ini y min 3 sama dengan 0 atau y min 1 sama dengan 0. Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 1. Nah,
Ini belum penyelesaian, masih Y. Yang kita cari adalah X. Tadi kita memisalkan Y dengan 3 pangkat X. Jadi kita ubah Y-nya ke dalam, ini yang pertama ya, Y sama dengan 3, itu Y-nya kita ubah jadi 3 pangkat X. Berarti ini 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, ini kalian kalau lihat ya, basisnya tuh udah sama-sama 3. Ya, jadi udah tidak usah disamakan lagi ya. Ini 3-nya berarti 3 pangkat 1 sebenarnya. Berarti X-nya udah ketemu ya. X-nya sama dengan 1. Terus yang kedua ini Y sama dengan 1. Y-nya kita ubah 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, satunya ini kita ubah jadi bentuk perpangkatan yang bilangan pokoknya itu 3. 3 pangkat berapa? Yang hasilnya 1. Ya mesti 3 pangkat 0 ya, karena berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Entah itu 1000 pangkat 0, atau Y pangkat 0, atau Z pangkat 0, itu ya hasilnya adalah 1. Jadi X-nya adalah 0. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1 ya. Dari yang terkecil dulu 0 gitu ya, urutan. Lanjut. Nah, bentuk ini sama seperti bentuk sebelumnya, tapi cuma perbedaannya kalau yang tadi kan perkalian ya. Kalau yang sekarang ini dia pengurangan pangkatnya, pengurangan begini berarti sama aja. Kita ingat lagi, dia bentuknya pembagian. Oke, kayak gini. Kita ubah bentuknya ya. Jadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat X. Nah, jadi dijabarkan seperti ini. Karena dalam perpangkatan, itu kalau pembagian kan pangkatnya dikurang ya. Nah, ya cocok kayak gitu. Plus 3 pangkat X dibagi dengan 3 pangkat 1. Itu artinya 3. 3 pangkat 1 gini. Nah, kan sama aja 3. Nah, 4-nya kita ya udah gini, sama dengan 4. Udah kayak gini dulu ya. Oke, ini kan kalian bisa lihat ya, ada pangkat 3 pangkat X, 3 pangkat X sudah sama. Kita misalkan seperti tadi, kita misalkan misal 3 pangkat X itu sama dengan Y. Nah, kita rubah 3 kuadrat berarti 9. 9 per Y plus Y per 3. 4-nya kita pindah ruas ya, jadi min 4 sama dengan 0. Nah, udah ketemu ini, kita hilangkan penyebutnya. Di sini kan ada Y, ada 3. Biar Y sama 3-nya hilang, kita kalikan ini ya, kita kalikan persamaan ini dengan 3Y. Nah, biar Y sama 3-nya itu hilang. Masing-masing kita kalikan sama 3Y. Berarti gini. 9 per Y dikali 3Y. Ditambah Y per 3 dikali 3Y. Min 4 dikali 3Y sama dengan 0. 0 kali 3Y kan tetap 0 ya. Kita tulis saja 0. Nah, dari sini dikali jadi Y-nya kita bisa coret. Tinggal 9 kali 3 kan berarti 27. Jadi 27. Nah, ini kita coret 3-nya. Berarti Y kali Y kuadrat. Plus Y kuadrat. Tinggal min 4 kali 3Y berarti min 12Y sama dengan 0. Kita urutkan ya, urutannya jadi di sini Y kuadrat min 12Y plus 27 sama dengan 0, biar kita memfaktorkannya gampang. Nah, depan kali depan seperti biasa berarti Y kali Y.
Terus faktor dari 27 yang kalau dijumlah hasilnya min 12. Berarti sama aja min 3 ya. Min 3 kali min 9 ya. Min 9 kali min 3 kan hasilnya plus 27. Kalau dijumlah hasilnya min 12. Oke, berarti y min 3 sama dengan 0 atau y min 9 sama dengan 0. Berarti y sama dengan 3, y sama dengan 9. Oke, y di sini kita ganti dengan 3 pangkat x. 3 pangkat x sama dengan 3. 3 ini kan sama aja 3 pangkat 1 ya. Jadi x-nya adalah sama dengan 1. Terus y-nya adalah 3 pangkat x sama dengan 9-nya kita jadikan perpangkatan ya. Berarti 3 pangkat 2. Berarti x-nya adalah sama dengan 2. Oke, ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Oke, sekian pembahasan materi dan beberapa latihan soal ya tentang persamaan eksponen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.